Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selarivia Zara sebagai perwakilan dari kelompok 5 absen genap. Di sini kelompok kami akan membuat video pembelajaran yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Materi yang dibahas ada 3, yaitu yang pertama latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua ada penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan yang ketiga tujuan dari peristiwa tersebut. Sebelum memulai materi, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Ivan Dwi sebagai ketua, Selarivia sebagai anggota, Devi Amelia sebagai anggota, Rahmat Ramadan sebagai anggota, Nur Wahyudi sebagai anggota, dan Dina Fadila sebagai anggota. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika aktivis pergerakan mendengar kabar bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Saat itu Indonesia masih dijajah Jepang. Peristiwa bom atom itu terjadi tanggal 6 Agustus tahun 1945. Pada 9 Agustus tahun 1945, 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wedioriningrat pergi ke Vietnam, yaitu bertemu dengan Marsikal Trauci. Berita kekalahan Jepang didengar golongan muda melalui siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Berita tersebut didengar pada 10 Agustus tahun 1945 setelah berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah kembali ke Indonesia, Sultan Syahrir atau golongan muda ini mendesak Muhammad Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usul Syahrir ditolak karena proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan pada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tapi golongan muda berpendapat kemerdekaan harus diraih dan diperjuangkan sendiri tanpa ikut campur dari tangan Jepang. Golongan muda menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang meski anggotanya orang Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Kontemporer, yaitu Peristiwa Sejarah Indonesia dalam Narasi Wartop tahun 2017 karya Puspita Febri Setiani, Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI Panitia per Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 sambil menanti kabar terbaru dari pemerintahan Jepang. Namun golongan muda tidak sepenuhnya sepakat karena tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Tepat pada pukul 04.30 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi karena wilayah dua tokoh bangsa itu, pada pemuda pun merasa enggan di Jakarta. Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan dibawa kemerdekaan HRU di Jakarta. Selanjutnya Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan malam harinya di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dirumuskanlah naskah teks proklamasi keesokan harinya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat antara gabungan muda dan golongan muda dan golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan penyebab pastinya adalah perbedaan pandangan waktu tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan paham tentang waktu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebabkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Ketegangan bermula dari berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Adanya perbedaan sikap di antara kedua golongan tersebut wajar sebab pengalaman sejarah yang berbeda dan kurangnya informasi terkait situasi yang sedang dihadapi. Informasi perkembangan Perang Dunia Kedua, khususnya Perang Asia Timur Raya, sedikit yang masuk ke Indonesia. Karena ketatnya sensor pemerintah militer Jepang, pemerintah Jepang dengan tegas melarang penduduk Indonesia mendengarkan radio luar negeri. Berkat para pemuda, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang,
Akhirnya dapat diketahui informasi pidato Kaisar Hirohito tentang penyerahan tanpa syarat pada sekutu. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu melalui radio gelap, segera mendesak Soekarno dan Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu izin Jepang. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Radiman Widyodiningrat kembali dari pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan, Sultan Syahrir meyakinkan Hatta bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sultan Syahrir sebab pengumuman proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia harus melalui persetujuan PPKI terlebih dahulu. Hatta mengajak Sultan Syahrir ke rumah Soekarno untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang. Sama dengan Hatta, Soekarno belum bisa menerima maksud Sultan Syahrir karena proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia tidak mungkin dilaksanakan tanpa PPKI. Terlebih, Soekarno belum yakin soal berita kekalahan Jepang karena baru saja bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 04.00 WIB. Ketika itu golongan muda melaksanakan rapat di Cikni 71 Jakarta. Mereka sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Peristiwa ini terjadi karena golongan muda gagal memaksa golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah menculik Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di Rengas Dengklok atau markas peta, berada 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo bersama Wikana mengadakan kesepakatan untuk proklamasi di Jakarta. Laksamana Maeda membolehkan rumahnya menjadi tempat perundingan untuk membuat naskah proklamasi. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Malam hari pada 16 Agustus 1945, rombongan sampai ke Jakarta. Soekarno-Hatta kemudian diantar ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kediaman Laksamana Maeda menjadi tempat untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep proklamasi dibuat dalam selembar kertas, kemudian disalin memakai mesin ketik. Sayuti Melik berperan memetik naskah teks proklamasi. Naskah tersebut kemudian dibaca secara langsung pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.